Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bayu Aji Prasetyo. Di video kali ini saya mau ngomongin tema tentang kelelahan mental. Dan ini pertama-tama saya mau menyampaikan dulu bahwa saya membahas ini dengan model free speech ya. Jadi ngomong bebas dengan tema yang sudah jelas. Jadi saya memang belum buat skripnya. Jadi pertama-tama saya mau menyampaikan itu, dan semoga nanti meskipun saya ngobrolnya bebas, Anda bisa mendapatkan intinya. Nah, ngomongin tentang kelelahan mental, saya mau nanya pada Anda, pernah nggak Anda atau mungkin saat ini sedang merasa Anda tuh nggak banyak kegiatan fisik, tetapi kok rasanya capek banget gitu ya, mau ngapa-ngapain males, kemudian kayak nggak ada motivasi untuk melakukan apapun. Ada pekerjaan sehingga Anda tunda-tunda, kemudian Anda sudah melakukan rencana sesuatu, Anda nggak lakukan karena Anda merasa sudah capek, merasa capek duluan gitu ya. Kalau bahasa saat ini bisa dibilang sebagai burnout ya, kayak udah capek aja gitu. Nah, kelelahan mental ini memang salah satu efeknya adalah demotivasi atau kehilangan motivasi. Nah, kalau di kajian ilmu pengembangan diri ini namanya willpower ya. Jadi kekuatan untuk mau melakukan sesuatu, itu namanya willpower. Nah, selain energi fisik, ternyata kita tuh juga punya yang namanya energi mental. Kalau energi fisik keluarnya dari aktivitas fisik, kalau energi mental itu keluarnya dari aktivitas-aktivitas pemikiran dan mental. Nah, semakin kita menggunakan otak kita dalam memproses sesuatu, dan semakin banyak yang kita proses, serta semakin intens kita memprosesnya, maka energi mental kita tuh tersedot. Nah, di satu titik, semakin banyak peran yang kita jalani, kita perlu menggunakan energi mental ini secara efektif dan efisien. Makanya kalau Anda pernah melihat kayak Steve Jobs, kemudian pendiri Meta Mark Zuckerberg ya, mereka itu pakai baju yang itu aja, yang mereka jadi tanpa mikir banyak-banyak pun udah bisa langsung pilih. Nah, salah satu fungsinya adalah mereka mau menghemat energi mental mereka. Jadi dia nggak mau, bahkan urusan yang sepele aja dia harus nguras mental. Kayak misalnya setiap hari kita mau milih pakai baju apa, itu kan kita nggak tahu kita mau pakai baju apa, dan itu ketika kita menguras pikiran di situ, kita mikir, itu tanpa sadar kita menguras energi mental kita. Nah, bayangkan banyak peran yang kita jalani, tetapi kita sudah kehabisan mental dulu, ada banyak peran yang belum kita jalankan, sehingga banyak kewajiban-kewajiban yang tidak mampu kita jalani secara tuntas. Karenanya menjadi urgent saat ini kita perlu mengelola energi mental itu dengan baik, efektif, dan efisien. Salah satu caranya seperti apa? Salah satu caranya adalah mengotomatisasi kegiatan-kegiatan yang dampaknya itu tidak terlalu besar, tetapi sangat menguras energi mental. Salah satunya itu tadi, milih baju. Kemudian kita bisa alihkan energi mental kita untuk ngurusin hal-hal yang lebih esensial, yang lebih efektif, yang lebih penting. Nah, kemudian yang berikutnya, yang bikin energi mental itu sangat tersedot adalah overthinking. Kita memikirkan hal-hal yang tidak sepatutnya kita pikirkan, atau mungkin sebenarnya penting sih, tetapi sangat sering terlalu kepikiran gitu ya. Overthinking. Nah, overthinking ini, kalau Anda punya kebiasaan overthinking, tolong mulai sekarang Anda latihan mengelola pikiran dan perasaan Anda agar lebih mindful. Karena kalau Anda sering overthinking, maka energi mental Anda kesedot, Anda kehilangan willpower, sehingga produktivitas Anda bisa menurun. Dan dampaknya adalah banyak sisi-sisi kehidupan kita yang seharusnya penting tapi nggak terjamah. Misalnya ngurusin keluarga, mendidik anak, mendidik pasangan gitu ya, kalau Anda kepala keluarga. Kemudian ada sisi yang lain seperti bisnis, profesional. Kemudian ada sisi sosial yang perlu kita
curahkan juga pikiran dan tenaga kita di situ. Nah, itu adalah urgensi mengapa kita perlu mengelola energi mental secara baik dan benar, efektif dan efisien. Nah, kemudian salah satu tanda bahwa Anda kehabisan energi mental adalah Anda reaktif. Anda sangat emosional, bahkan dengan hal-hal yang sangat remeh-temeh. Yang pertama tadi demotivasi, kemudian yang kedua adalah reaktif. Nah, kalau Anda sudah reaktif, bisa jadi Anda kelelahan secara mental. Bisa jadi pula yang menguras energi mental Anda adalah ada emosi negatif yang terpendam di benak Anda yang belum rilis. Entah itu Anda ada kekhawatiran terhadap masa depan, atau mungkin penyesalan di masa lalu, atau mungkin dendam, kemarahan karena kejadian-kejadian di masa lalu yang belum tersalurkan, atau mungkin Anda punya atasan yang memang menjengkelkan gitu, yang masih Anda pendam itu kejengkelan Anda terhadap dia, atau mungkin Anda punya, misal Anda pengusaha, Anda leader, Anda punya tim yang mungkin menjengkelkan dan Anda nggak sampai hati untuk menyampaikan kepada dia. Nah, emosi-emosi negatif yang terpendam itu salah satu hal yang sangat menguras energi mental. Nah, kalau di istilah bahasa Inggris namanya live rent free ya. Jadi sesuatu yang sebenarnya nggak penting, tetapi di dalam mental kita itu hidup tanpa bayar gitu ya, kalau kata mereka, kata orang-orang yang berbahasa Inggris itu live rent free ya, live rental free, jadi nggak bayar biaya sewa di dalam benak kita. Karenanya teman-teman, untuk menutup sesi video ini, baik saya ulangi ya karena tadi sempat terputus videonya. Jadi untuk menutup sesi video ini, agar kita terhindar dari kelelahan mental, burnout, dan kehabisan energi mental, maka yang pertama, kita perlu rutin bersih-bersih emosi negatif dari setiap kejadian yang mungkin kita alami sama ini, dari dulu sampai sekarang. Dan yang kedua adalah jangan overthinking, hentikan overthinking, dan silakan belajar untuk mengelola isi pikiran serta perasaan Anda agar tidak banyak program yang berjalan bersamaan di dalam mental Anda sehingga menyedot energi mental Anda. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.